Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng layah kieu kumaha daraman kasadana. Nah pemirsa, udah lama ya nggak jumpa karena aku sibuk banget. Ini dibongkar-bongkar. Habis bersih-bersih ini ya, aduh bener-bener sibuk tuh tangan saya. Aduh, jadi ini aja menyempatkan waktu memberikan informasi kepada kawan-kawan. Terus aku belum bisa liputan ke sana kemari, aduh. Nah jadi udah tahu belum, ini ada berita terbaru PMI Hong Kong yang mengalami wah pokoknya kasihan banget. Lihat ini kakinya pemirsa. Nah jadi takut nanti ada berisik ya, kita masuk aja ya. Kita masuk aja ya, takut nanti berisik ya. Takut berisik. Nah jadi pemirsa, beritanya akan aku bacakan. Jadi mungkin kawan-kawan yang di Hong Kong udah pada tahu. Jadi aku akan membacakannya sekarang. Nah ini udah pas belum ya? Di sini udah pas belum nih pemirsa? Kalau belum pas ngomong ya. Nah jadi ini sambil istirahat ya. Aduh. Jadi ini tuh kejadiannya udah beberapa hari yang lalu, dan di Hong Kong ini sekarang lagi viral banget berita ini. Nah, kemarin juga ada sebelumnya ada 8 pekerja migran yang kabur, dan sekarang ini kita sangat sedih sekali karena ada berita seperti ini ya. Jadi beliau ini Oke, kita buka dan langsung ke TU ya. 2 bulan yang lalu si mbaknya ini sama majikannya disuruh ngangkat akuarium karena mbaknya ini tidak kuat ya mengangkat akuarium, hingga akuarium itu jatuh dan si kaca pecahan dari akuarium itu mengenai kakinya ya, sehingga kakinya terluka, dan sama majikannya dibawa perawatan sehingga dijahit seperti itu ya. Ini adalah kejadiannya 2 bulan yang lalu pemirsa. Dan yang baru-baru ini kejadiannya itu yaitu si mbaknya ini sama majikan laki-lakinya dipukul oleh gagang pancing ya, alat pancing, gagangnya dipukul ke lengan si mbaknya, ke lengan, dahinya ya pemirsa, dan dibawa perawatan sama majikannya ke rumah sakit. Dan pekerjaan si mbaknya ini sangat-sangat capek banget ya. Bayangkan pemirsa, beliau ini harus bekerja dari mulai jam 9 pagi sampai jam 4 pagi, itu artinya jam 4 subuh. Bayangkan dari 9 pagi sampai jam 4 subuh. Kemudian mbaknya ini diharuskan merawat 75 anjing, 8 kura-kura, 8 tangki ikan dan burung. Jika majikannya tidak puas dengan bekerja si mbaknya ini, maka si mbaknya ini dihukum tidak boleh tidur. Bayangkan. Wah, ini di sini seperti itu ya. Tidak pas dengan tidak diperbolehkan tidur ya. Selain itu sekitar 2 bulan yang lalu, nah itu yang tadi ya, penganiayaan fisik kakinya itu sebetulnya itu adalah kecelakaan kerja ya begitu, karena beliau sendiri yang mengerjakannya. Tetapi boleh digarisbawahi ya, ada digarisbawahi pemirsa buat kawan-kawan, jika seandainya kalian diperintahin sama majikan dan tidak kuat untuk melakukannya, atau itu akan membahayakan diri kita atau diri kawan-kawan, mohon kalian menolak majikan kalian dengan baik ya, secara baik begitu ya, menolak dengan baik bahwa ini membahayakan nyawa kita atau apa. Kita bisa ngomong baik-baik ke majikan kok. Kalau majikan itu terus menyuruh kita seperti itu, langsung melapor ke agensi atau polisi ataupun KJRI ataupun konsulat negara masing-masing. Jadi jangan dipaksakan, ketimbang nanti akan melukai diri kita sendiri seperti itu. Ini banyak sekali kejadiannya di Hong Kong, contohnya mengelap jendela kayak gitu bagian luar, bahaya banget ya. Nah, jadi si mbaknya ini
bekerjanya sangat-sangat over ya jamnya itu. Waduh, itu udah majikannya udah melampaui batas ya. Ini tidak ada di dalam kontrak kerja peraturannya seperti ini, tuh udah salah banget ya majikannya. Jadi ini sekarang lagi sedang viral ya. Jadi mbaknya ini juga masih berusia 28 tahun ya pemirsa. Beliau 28 tahun ya, dan beliau sekarang sudah dalam masa sidang. Insya Allah akan dilakukan masa sidang ya. Dan dari KJRI Hongkong sendiri ya pemirsa, sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Hongkong guna memastikan perlindungan hukum bagi korban berjalan sesuai dengan ketentuan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan kepolisian Hongkong, dan KJRI Hongkong juga telah melakukan komunikasi dengan Departemen Tenaga Kerja Hongkong dan untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dan kompensasi terhadap korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KJRI Hongkong pun telah menjatuhkan sanksi ke agensi penempatan dan majikan korban sehingga agen dan majikan tidak dapat lagi mempekerjakan PMI atau si agensi sama majikannya itu di blacklist ya pemirsa. Dan KJRI Hongkong selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk merespon pengaduan baik melalui hotline, media sosial, email ataupun pengaduan langsung ya, seperti itu. Jadi buat kawan-kawan, ini majikannya juga sudah di blacklist, agensinya juga sudah di blacklist. Nah, bisa kita ambil dari permasalahan seperti ini ya, karena masih banyak sekali kawan-kawan yang lainnya mendapatkan hal seperti ini. Contohnya ini jam kerja ya, itu sebetulnya ini harus digalakkan banget ya. Jam kerja itu ada di kontrak kerja ya pemirsa. Kalau kita pemberani, saat jam kerja kita over ya atau berlebihan di majikan kita harus segera melapor ke agensi ya. Itu untuk pertama kali kita melapor ke agensi. Kalau dari agensi tidak ada responan, kalian harus melapor ke konsulat atau ke KBRI atau ke KJRI masing-masing. Laporkan saja bahwa jam kerja saya ini berlebihan begitu ya, tidak tertera ya, tidak sesuai dengan kontrak kerja. Jadi kawan-kawan ini harus bersuara, nggak boleh diem aja gitu ya, karena ini sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Kita kerja ke luar negeri bukan cuma pengen duit doang ya kan, bukan cuma pengen gaji lancar doang, tapi pengen badan kita sehat. Kalau sudah begini keadaannya, sudah terluka badan kita, terus nanti ujung-ujungnya kita pulang ke kampung kita. Nah, oleh karena itu bagi kawan-kawan, kalau mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman atau perlakuan majikan yang tidak baik terhadap kita, segera melapor ke agensi atau ke polisi ataupun ke konsulat masing-masing seperti itu. Berisik lagi. Kita lanjut lagi ya pemirsa. Jadi kita doakan yang terbaik buat mbaknya ini yang di Hongkong ini, yang sekarang sedang ditimpa musibah ya, banyak sekali. Kita doakan yang terbaik aja, mudah-mudahan proses hukumnya sekarang ini berjalan dengan lancar dan semua hak-haknya bisa didapatkan ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Jadi kebanyakan yang bekerja di Hongkong ini kebanyakan mengeluhnya itu yaitu di jam kerja sama hari libur ya. Terus satu lagi uang makan, jam kerja dan hari libur ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, ada virus ya 18,
itu dijadikan alasan ya, banyak sekali dijadikan permainan ya untuk kita, misalkan nggak boleh libur atau apalah seperti itu, diganti uang enggak kayak gitu. Itu banyak sekali sekarang keluhan kita di Hong Kong seperti itu. Mungkin di luar Hong Kong juga mungkin sama ya atau gimana, silahkan komentar di bawah sini. Jadi kawan-kawan, tidak mudah ya untuk kita bekerja ke luar negeri, itu sangat tidak mudah. Jadi buat yang di Indonesia mau bekerja ke luar negeri harus disiapkan mentalnya, kalian harus pemberani pokoknya. Nah jadi buat semuanya, semangat terus, hati-hati, dan pokoknya kalian semuanya harus bersuara kalau kalian itu mendapatkan diperlakukan tidak baik oleh majikan ya atau siapapun itu, harus bersuara, nggak boleh diam begitu. Jadi bos semuanya semangat terus, jaga kesehatan. Sekarang virusnya nggak di sana, nggak di sini, sekarang lagi meningkat ya. Jangan lupa pakai maskernya. Ini saya di kampung aja pakai masker nih. Jadi mohon maaf saya jarang up video ya, karena sibuk banget, terus aduh capek banget nih, badan bagel-bagel semua nih dari pagi sampai sore malam. Sekarang nih sore ya pemirsa, pulang itu habis mandi itu udah capek banget badan. Nanti habis isya itu waduh tidur deh. Besok pagi ya udah kerja lagi. Ya, saya doakan yang terbaik buat semuanya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala masalah, dari segala apapun itu, dari segala penyakit, dan bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan, tentunya bisa berjumpa kembali bersama keluarganya masing-masing. Ingat, yang mau cuti atau yang mau pulang langsung ke Indonesia, hati-hati di perjalanan ya, mudah-mudahan sampai sana negatif ya, jangan ada yang positif-positif, semuanya negatif agar langsung bisa pulang ke rumah seperti itu. Semangat terus buat semuanya, salam pekerja migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pileleyan itu bahasa Sunda. Aduh, tunggu di sini berisik banget, aduh. Ini pegel semua pemirsa, aduh. Saya bangun lesu banget nih. Jadi dari sini ke rumah Umi ya, ke rumah saya satunya, hampir kurang lebih berapa lama ya, 15 menitan seperti itu.